Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pembelajar. Jumpa lagi dengan IES Channel, channel belajar apa saja. Belajar lebih baik atau lebih baik belajar. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang diajukan oleh seorang mahasiswa dan kemudian kita diskusikan di dalam kelas virtual pada beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang apa bedanya seorang manajer dengan seorang leader. Pertanyaan ini muncul karena belakangan ini, akhir-akhir ini, mereka dan kita semua dihadapkan pada tontonan bagaimana tingkah para pemimpin di negeri ini, perilaku pemimpin di negeri ini, sehingga muncul sebenarnya seorang pemimpin itu seharusnya seperti apa? Apa bedanya dengan seorang manajer? Baik, kita mulai dengan membahasnya. Leader versus manager. Kita coba membedakannya dengan 5 sudut pandang. Yang pertama terkait dengan fungsinya, yang kedua terkait dengan motivasi atau motifnya, yang ketiga terkait dengan karakter yang dimiliki atau yang seharusnya dimiliki oleh seorang leader, dan yang keempat terkait dengan outcome yang seharusnya atau yang ingin dicapai oleh seorang leader, dan yang kelima tentang komitmen apa yang seharusnya ada di dalam diri seorang leader. Isi dari semua ini berdasarkan perbandingan dengan berbagai contoh-contoh para pemimpin di dunia yang telah berhasil menjadi seorang pemimpin dan hingga sekarang tetap dianggap sebagai pemimpin walaupun orangnya sudah tiada. Baik, kita mulai dari dengan fungsi. Leader versus manager dari sudut pandang fungsinya. Ada fungsi pengarahan, ada fungsi penyelarasan, dan fungsi hubungan dan membangun hubungannya dalam organisasi. Pertama tentang pengarahan. Fungsi di sini tentu saja terkait dengan organisasi yang dipimpinnya. Organisasi itu bisa saja dalam kelompok yang kecil, masyarakat, kemudian kelompok yang lebih besar lagi, masyarakat, apakah itu mungkin organisasi perusahaan, organisasi non-profit, dan mungkin lebih besar lagi, organisasi negara. Seorang manajer fungsinya adalah merencanakan dan menyusun anggaran. Fungsi utamanya. Seorang leader fungsi memberi visi dan membangun tujuan dan strategi. Terkait dengan penyelarasannya, seorang manajer berfungsi sebagai organizing and stamping. Kita masih ingat fungsi manajerial dan organisasi: planning, organizing, executing, and controlling, ya, yang klasik itu. Ini adalah posisi seorang manajer.
organizing and stepping, directing and controlling, mengarahkan dan mengendalikan, dan membuat batasan dan pagar. Di sini seorang manajer membangun SOP, membangun regulasi atau kebijakan-kebijakan dalam organisasinya, dan menciptakan pagar untuk mengamankan aturan yang dibuatnya, kebijakan yang dibuatnya. Sedangkan seorang leader, dia membangun budaya dalam organisasinya. Budaya yang dikembangkan dari filosofi dan nilai-nilai baik yang berkembang di masyarakat, dijadikan sebagai budaya organisasi. Dan yang kedua, mengkomunikasikan nilai-nilai tadi ke dalam internal organisasinya, melakukan inisiasi terhadap orang-orang yang menjadi bawahannya, yang menjadi rakyatnya, menjadi masyarakatnya. Dan yang ketiga, mengurangi pagar-pagar yang menghambat perkembangan atau kemajuan organisasinya, yang umumnya dibuat oleh para manajer. Karena tidak semua pagar benar-benar mengamankan kebijakan dan sebagainya, namun terkadang justru menjadi pagar makan tanaman bagi organisasinya. Itulah seorang leader dalam fungsi penyelarasan di dalam organisasinya. Nah, terkait dengan hubungan, jadi dalam interrelationship di dalam organisasi, seorang manajer fokus pada target. Dia fokus pada targetnya, kemudian menjual produknya, karena ukurannya adalah semakin banyak produk terjual, maka disitulah keberhasilannya. Sekaligus dia mendapatkan bonus dari prestasinya. Yang berikutnya, seorang manajer position power. Dia berusaha mempertahankan kekuasaannya pada posisinya, pada jabatannya, pada kedudukannya. Karena disitulah nilai dirinya. Dan yang keempat, bertindak selaku bos. Ya, jadi seorang manajer umumnya terlihat bossy dalam kehidupan organisasi. Bossy, ngebossy. Dan yang berikutnya adalah mengejar praktikalitas di dalam organisasi. Jadi berusaha menerapkan nilai-nilai dalam praktik-praktik organisasinya. Dan ketika tidak bisa dipraktikkan, maka nilai-nilai itu ditinggalkannya. Itulah ciri seorang manajer dalam membangun hubungan dalam organisasinya. Dan sementara seorang leader fokus pada orang, karena oranglah, karena yang menjadi bawahannya, menjadi rakyatnya, menjadi masyarakatnya. Seorang leader, seorang pemimpin tidak akan menjadi pemimpin tanpa bawahan, tidak akan menjadi pemimpin tanpa rakyat, tanpa masyarakat. Maka dia fokus pada masyarakatnya, pada hubungan dengan bawahannya. Berbeda dengan para manajer. Para manajer tetap bisa jadi manajer walaupun tanpa bawahan. Ya, dia bisa mengembangkan dirinya sendiri, membangun usahanya, membangun organisasinya, dan dia menjadi manajernya sekaligus bawahan. Banyak yang seperti itu. Karena itulah batasan seorang manajer. Leader menginspirasi orang lain. Ya, seorang leader ini adalah inspirator bagi bawahannya, inspirator bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya. Dan yang ketiga, berbeda dengan manajer yang position power, seorang leader personal power. Artinya di sini seorang leader dia mengembangkan kekuasaannya, mempertahankan kekuasaannya karena dirinya,
bukan karena kedudukannya. Dan dia mengingat bahwa keberadaan dirinya karena ada keberadaan bawahannya, keberadaan rakyatnya. Dan yang ketiga, sebagai coach, seorang leader, dia melakukan coaching kepada bawahannya, membimbing, membina. Berbeda dengan seorang trainer. Trainer adalah melatih. Seorang coach itu memberdayakan, membisahkan atau memampukan orang-orang yang menjadi coachinya. Dalam hal ini mereka adalah bawahannya atau rakyatnya. Seorang leader mengejar integritas diri dan orang lain. Integritas adalah segalanya bagi seorang leader, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang menjadi followernya, bagi bawahannya. Nah, kita lihat sekarang dari sisi motivasi. Motif seorang manajer. Pertama adalah ekstrinsik. Jadi sifat motifnya adalah ekstrinsik, yang berada di luar dirinya, yang kasat mata dan umumnya berupa material. Jadi motifnya adalah ekstrinsik, ya, menurut carrot and stick. Dan yang kedua, manajer itu berada di level lower needs. Kalau di dalam teori kebutuhannya Maslow, seorang manajer butuh bertahan, ya, mempertahankan hidupnya, menciptakan keamanan bagi dirinya. Di lower needs, jadi masih berada di bawah, ya. Sedangkan terkait dengan tujuannya, dia berupaya mencapai standar. Karena standarlah menjadi tolok ukurnya, jadi KPI-nya. Sementara seorang leader, motivasinya adalah intrinsik, sesuatu yang ada di dalam dirinya, sesuatu yang memotivasi dirinya dari dalam, bersifat personality, lebih bersifat personality dan abstrak, tidak nampak dari luar, dan tidak cenderung materialistis, karena inilah intrinsik. Yang kedua adalah higher needs atau growth. Kalau dibandingkan dengan manajer tadi dalam posisi piramida kebutuhannya Maslow, maka seorang leader itu berada di level yang lebih tinggi kebutuhannya, yaitu kebutuhan untuk tumbuh dan mengembangkan dirinya dalam bentuk aktualisasi diri. Dan terkait dengan pencapaian, seorang leader memiliki motivasi mencapai upaya terbaik. Seorang leader tidak fokus pada standar. Baginya upaya terbaiklah yang standarnya, yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, seorang leader umumnya berupaya melampaui standar-standar umum. Kita lihat dari sisi lain, dari sisi karakter, perbedaan antara seorang leader dan manajer. Pertama, seorang manajer itu membangun jarak emosional. Istilah anak sekarang disebut jaim. Oleh karena itu, kalau kita sering melihat penampilan seorang manajer, itu jaga image, ya, terhadap bawahannya. Jaim, istilah anak-anak sekarang. Cenderung berorientasi dan bahkan tergantung pada teknologi. Itu ciri seorang manajer dari sisi karakteristiknya. Dan
dia lebih banyak berbicara. Dan yang berikutnya adalah berusaha selalu menyeragamkan. Karena ini terkait dengan pengamanan terhadap position powernya. Semua dianggap seragam dalam arti anak buahnya di level followernya. Nah, sementara seorang leader dia membangun hubungan emosional dengan bawahannya, antar bawahan, antar follower, dan antara follower dengan leadernya. Dia membangun hubungan emosional sehingga terjadi ikatan-ikatan batin. Dan seorang leader lebih cenderung menggunakan pendekatan sosio, emosional, humanis ketimbang teknologi. Dan seorang leader lebih banyak mendengarkan ketimbang berbicara. Dan dia juga mendorong kreativitas di dalam organisasinya karena dia berorientasi pada orang. Dia berupaya memberdayakan followernya dengan mendorong kreativitas di antara mereka. Itu dari sisi karakter. Kita lihat sekarang dari sisi outcome, apa yang ingin dicapai seorang manajer. Seorang manajer cenderung memelihara stabilitas dan kemapanan. Karena anggapannya organisasi yang stabil, organisasi yang mapan lebih mudah mencapai tujuan organisasi. Berbeda dengan seorang leader. Seorang leader berani mengambil risiko. Dia menciptakan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Menurutnya, organisasi hanya bisa bertahan dan berkembang apabila mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Dan seorang leader biasanya anti kemapanan. Dan terakhir, terkait dengan komitmen. Belajar dari banyak pemimpin-pemimpin dunia yang berhasil, yang telah menorehkan sejarah baik di dalam kehidupan di dunia ini, maka kita bisa melihat para leader itu memiliki setidaknya ada 5 komitmen. 1, komitmen dalam memperbaiki proses dalam organisasinya. Yang kedua, menginspirasi visi bersama. Jadi bukan visi pribadinya, bukan visi kelompoknya, tapi adalah visi bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kalau di masyarakat yang kecil, maka tujuan masyarakatnya. Di organisasi yang lebih kecil lagi, tujuan organisasinya. Kalau di sebuah negara, tentu ada tujuan bernegara. Dan yang ketiga, memberdayakan. Seorang leader komit terhadap pemberdayaan followernya, anak buahnya, masyarakatnya. Bukan memperdaya sebagian, tapi memberdayakan keseluruhan. Dan yang keempat, memberi teladan. Memberi teladan di sini artinya adalah memberi contoh tentang nilai-nilai yang dibangun. Ketika dia membuat kebijakan, maka dia akan memberi sanksi kepada pelanggar kebijakannya, termasuk dirinya sendiri apabila melanggar. Jadi seorang leader itu memberi contoh kepada bawahannya. Dia berani menghukum dirinya sendiri apabila melanggar komitmen yang telah dibuatnya. Apalagi sekadar hanya sebuah kebijakan atau peraturan yang dibuatnya. Dan yang kelima, seorang leader komitmen dalam memelihara semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan di dalam kehidupan organisasinya, semangat bersama-sama mencapai kesuksesan, bukan malah menciptakan perpecahan, bukan menciptakan follower yang mendorong dirinya sebagai kultus individu. Seorang leader memberi semangat sekaligus memeliharanya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu
Di antara perbedaan antara seorang leader dan manajer. Kalau Anda boleh memilih, maka pilihlah sebagai leader. Tapi kalau Anda tidak bisa memilihnya dan Anda berada di posisi manajer, maka jadilah manajer yang memiliki karakter-karakter seorang leadership. Dan sebaliknya, ketika Anda menjadi seorang leader, seorang pemimpin, milikilah kebaikan-kebaikan seorang manajer. Sampai di sana, semoga ini menginspirasi kita dan mengembangkan diri kita masing-masing, yang tentu saja kita semua adalah para leader. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.